Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini gue akan live sama Kang Erwin Moron dari Dr. BM. Kita akan bahas tentang gerakan industri kreatif Indonesia. Simak terus. Ada suaranya dengar? Masuk. Siap. Lagi di mana nih, Kang? Ya. Lagi di Sinopsis Creative Space di Jalan Ria 5. Nongkrongnya di situ terus ya? Saya sambil nge-vape ya, nggak apa-apa ya. Siap. Soalnya ini salah satu ekosistem kreatif menurut saya. Udah masih ngerokok nggak? Gue nge-vape aja, nggak ngerokok. Oh, sama berarti. Gue pakai pot aja. Ini juga ngerokok. Ini juga ngerokok, tapi uap. Gitu aja. Iya, betul. Gimana? Siap. Oke. Sehat ya, Mas Ko? Alhamdulillah. Kok. Kang Erwin Ya. di sana gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Lagi dikejar-kejar deadline. Ya, bikin film kan? Ya, bikin film kebetulan sama proyeknya dapat dari KNPI Jawa Barat. Terkait dengan penanganan COVID-19. Itu film pendek atau? Itu film dokumenter. Oh, dokumenter. Oke. Ya, jadi semi dokumenter, ada dialognya juga, tapi kebanyakan footage, dan ada beberapa para petinggi-petinggi yang bekerja sama dengan KNPI Jawa Barat, dan ditunjuklah tim saya untuk membantu. Jadi akhirnya lebaran, ayajang lebaran lah. Gara-gara sekarang kan orang protes apa segala macam masalah ini ya. Kalau kita kreatif ya nggak perlu protes, kita harus bikin sesuatu yang notabene bisa jadi income di saat sedang begini, tapi ya tetap kita pakai aturan pemerintah juga. Jadi sebenarnya tim gugus tugas versi sayap ini. Versi sayap. Oke, Kang. Terima kasih dulu nih awalnya nih udah mau live bareng saya. Aduh, santai. Apa Ya. saya ini kan gitu kan? Apalah juga saya hanya sebesar biji kacang di mata Sang Pencipta ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang industri kreatif nih, Kang. Industri kreatif kan Kang Erwin kan juga mau bikin gerakan industri kreatif tuh untuk Indonesia ya, Kang ya? Betul, sudah mulai, tinggal sebenarnya gini, saya itu bergerak kreatif untuk kawan-kawan dan untuk saya sendiri biar tidak gila. Itu dari mulai kuliah sebenarnya. Dari mulai awal kuliah. Sebenarnya dari SMA, cuman SMA hanya iseng-iseng aja lah. Tapi kuliah udah mulai saya konsentrasiin gitu. Cuman hanya mengembangkan keinginan saja gitu. Dari mulai bermain musik, dari mulai ngegambar, ngedesain, terus akhirnya bikin edukasi kecil, terus bikin taman bacaan dan lain-lain itu dari kuliah. Cuman kepotong gara-gara waktu itu kan gara-gara sudah menikah, akhirnya saya harus ke Jakarta. Nah di Jakarta akhirnya industri kreatif saya yang harus dimunculkan adalah musik gitu. Ya. Jadi mau tidak mau akhirnya musik itu yang jadi peran penting waktu itu untuk jadi lokomotif. Nah nanti untuk diri saya sendiri sebenarnya pada akhirnya saya bertindak sebagai talent. Si Erwin Moron itu talent. Nah gue belajar manajemen kreatif dan manajemen industri itu pada akhirnya oleh diri gue sendiri, nggak pakai manajer orang, karena biar gue bisa paham ilmunya. Jadi learning by doing. Manajer, ya learning by doing, sambil jalan ekosistemnya berjalan, gue bikin ekosistem untuk diri gue sendiri. Jadi itu nggak semua bisa sih kalau orangnya manja ya. Jadi memang benar-benar harus rada bandel. Jadi rada bandel dan rada nggak peduli apa kata orang. Pada akhirnya, alhamdulillah gue bisa paham segala macam di wilayah apapun, karena mau tidak mau, gue nggak pernah mau katanya, gue harus aplikasi, mau rugi, mau untung, mau hancur, mau enggak gitu. Nah sampai akhirnya
gue di industri mainstream dan akhirnya tahu industri film, industri desain, industri fotografi, industri apa segala macam, industri televisi dan lain-lain. Akhirnya gue pulang, karena gue nggak mau jadi artis ya dari awal, gue pengen pulang untuk ngasih ilmu kreatif ini ke kawan-kawan yang di daerah saya sendiri. Sungguh mulia sebenarnya, tapi nggak mau dibilang mulia. Enggak gini. Jadi kondisinya tuh sekarang pada akhirnya saya udah paham bahwa digitalisasi akan merubah ekosistem proses sih sebenarnya. Ya, betul. Jadi akhirnya saya coba akan mengembalikan lagi proses itu untuk merubah mental anak-anak sekarang biar tahu proses dan deadline gitu. Jadi saya aplikasikan ilmu yang saya dapat di tempat saya sendiri berpijak gitu. Karena masalah yang penting prosesnya kan ya. Yang penting jalanin dulu prosesnya. Ya, yang penting masalah hasilnya yang sih. penting prosesnya dulu nanti gitu kan. Urusan nanti. Kalau saya ya, kan kadang-kadang orang nggak berani untuk itu. Tapi untuk saya mah nggak peduli. Yang penting gue dapat ilmunya dulu gitu. Nah, setelah dapat ilmunya, baru gue tahu strategi-strategi apa yang harus gue jalanin di daerah gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan nggak semua punya mental seperti itu. Jadi gue pribadi harus jadi manajer Erwin Moron dulu gitu. Iya, betul. Ya, jadi gue nggak pakai manajer yang lain, tapi gue sebagai manajernya si Erwin Moron ini yang gue coba setting jadi brand kreatif yang akhirnya bisa muncul. Jadi gue manfaatin si Erwin Moron ini untuk gue jual nih, akhirnya bisa oke, gue datang tanda tangannya manajernya Erwin Heriadi. Kan nama gue Erwin Heriadi, nah manajer Erwin Moron tuh Erwin Heriadi. Iya, betul. Cuman ganti topi aja. Cuman ganti kopi doang, makanya harus ada nama kecil biar akhirnya bisa kita dapat ilmunya untuk kita sendiri gitu. Begitu, Bro. Iya, Bro. Sampai bikin video klip di atas pom bensin gitu ya, Kang ya. Yoi, kalau itu mah industri lah. Industri. Itu gue hanya ngikutin aja. Karena dalam proses belajar waktu itu gue ngikut aja apa kata senior gitu kan. Itu di album kedua baru gue rada sedikit ngomong. Album pertama gue nggak ikut-ikut, gue ikut aja deh gitu. Jadi anak bawang dulu gitu ya. Jadi anak bawang. Harus jadi anak bawang, harus berani jadi anak bawang sebenarnya. Iya, dan harus tetap kosongin gelasnya kali ya, Kang, biar ilmunya terus kosongin masuk. Gelas. Iya. Jadi gue tuh ada satu ilmu yang gue dapat dari karena gue jujur waktu itu gue belajar kehidupan dari adat. Dari adat, gue datang ke Cipta Gelar waktu itu. Itu berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 6 tahun yang lalu. Itu gue belajar 4 tahun dari situ. Akhirnya gue dapat ilmu yang simple tapi sangat besar pengaruhnya untuk kita semua sebenarnya. Pada akhirnya kita nggak paham nggak sih kalau secara mata yang jelas bahwa sengkedan sawah itu adalah ilmu kehidupan. Tanpa disadarin nggak ya? Tanpa disadari. Jadi akhirnya sekarang begini, gue dapat ilmu sengkedan sawah itu tadi yang dibilangin sama Kang Koko itu, yang gelas itu nggak boleh dipenuhin sampai meluber, bagiin. Bagiin biar semuanya ngerasain buat gelas itu rasanya bagaimana isinya gitu. Lo mau ngasih racun ya orang juga harus ngerasain racun itu. Jadi racun sebenarnya racun yang nggak racun mematikan ya, maksudnya racun yang mungkin menurut kita kayak ini adalah satu warna aja sebenarnya, nggak cuman air putih doang gitu. Cuman akhirnya kita harus kasih warna itu yang bisa menghasilkan sesuatu buat mereka yang di bawah gitu. Nah, kalau kita tampung terus ya boleh, kata Tuhan juga boleh, lu ambil aja semua, tapi lu mati karena rezeki gue gitu. Iya, betul. Lebih baik lu bagiin biar lu bisa bernapas gitu kan. Nah, akhirnya gue dapat ilmu itu dari nenek gue awalnya, terus akhirnya dari ibu gue awalnya, terus akhirnya gue coba pertajam lagi dari budaya. Nah, akhirnya budaya itu yang membuat gue semakin kuat untuk berbagi apapun itu, mau ilmu, mau rezeki, mau akhirnya badan gue, otak gue dan pikiran gue untuk yang gue harus pilah adalah gue harus ngambil racun yang baik nih untuk gue kasihin racun ini ke orang-orang yang, karena jujur anak-anak muda sekarang butuh racun. Iya, betul. Butuh racun. Jadi bikin lagu harus ada racunnya, bikin karya harus ada racunnya biar orang inget terus gitu. Kadang-kadang yang negatif itu kan kadang-kadang orang ini negatif nih, udah blacklist, salah. Padahal negatif itu sebenarnya kalau kita arahkan ke wilayah itu kan racun.
kalau arahin ke yang keren bisa jadi long life idea, bisa jadi long life songs, bisa jadi long life passionnya kita gitu. Iya. Karena memang ide-ide liar itu kadang-kadang luar biasa sih, Kang. Harus, karena sekarang gue tahu, jujur ya, gue pernah masuk di wilayah hulu dan hilir. Lama kelamaan wilayah ide liar ini terkontaminasi oleh kebutuhan. Jadi pada akhirnya mereka sendiri yang ya kan? Iya. Pada akhirnya mereka sendiri yang akhirnya cuman ya udahlah gimana order gitu. Tapi pada akhirnya gue tahu bahwa caranya untuk memberikan racun dan ide-ide liar ini di saat mereka kehausan. Jadi kita nunggu momen. Kalau momen mereka lagi tinggi-tingginya biarin aja. Karena nggak akan bisa dikasih tahu gitu. Tapi kalau momennya udah pada drop dan mereka kehausan ide, kelaparan dan lain-lain, baru kita kasih tahu gitu. Baru mereka, oh ya bener, kenapa nggak kepikiran dari dulu? Karena kalau lagi tinggi-tingginya, egonya lagi luar biasa tuh, Kang. Ngeri. Gue pernah ngerasain. Ya. Guenya itu luar biasa tuh. Bener. Guenya itu gila karena mereka kaya, lagi banyak rezeki, lagi banyak dilihat orang, lagi pada posisi yang bagus. Ya sudah biarin aja mereka terbang, nanti juga jatuh. Pas jatuh baru kita selamatin gitu. Iya, tinggal kita angkut-angkutin aja deh. Iya, jadi kan akhirnya mereka juga pada dengerin kita. Ya, itu di saat mereka lagi kehausan. Nah, industri kreatif ini kan banyak hal ya, Kang. Banyak banget kan ya. Ya. Di industri kreatif ini sangat banget. Apalagi sekarang zaman-zamannya lagi kayak gini gitu kan, PSBB dan segala macam. Ya. Akhirnya banyak sekali orang yang mendadak jadi konten kreator, banyak banget jadi YouTuber gitu. Terpaksa kreatif ya. Terpaksa kreatif untuk makan gitu. Padahal kan nggak semudah itu juga gitu dapat uang dari YouTube gitu kan. Itulah ilmu yang nggak nyampe. Sebenarnya dia cuma tahu covernya doang YouTube. Oh, dapat duit dari YouTube gitu. Iya, kadang-kadang dia harus masuk dulu ke wilayah inti dari YouTube itu sendiri gitu. Makanya gue baru sekarang bikin YouTube di saat gue pribadi sudah melihat bahwa YouTube ini kelaparan gitu. Iya, Mas. Kalau kita ngelihat dari YouTube nih, zaman dulu YouTube nggak ada yang aneh-aneh gitu, Kang. Sekarang banyak banget yang ngotorin gitu. Ya, makanya jadi ini intinya gini, sama aja ilmunya sebenarnya jatuhnya kayak balik lagi ke kondisi semua area gitu. Jadi di saat kita melihat air itu bersih, enak banget kita berenang gitu. Wah, senang banget, berenang banget. Terus bawa orang gitu kan, bawa orang berenang, tapi orang-orang itu bawa berenang tapi bawa kotoran gitu. Jadi airnya jadi kotor kan. Nah, sebenarnya akhirnya apa yang terjadi setelah airnya jadi kotor, banyak orang-orang yang menyuruh lu jangan ngotorin itu dong. Nah, cuman kondisinya di saat orang udah tenggelam dan enak, udahlah biarin, gue mati juga gitu, mati aja. Makanya lu lihat kemarin kasusnya ngeprank, akhirnya dapat ketangkap polisi apa segala macam ya. Ya lu disuruh kita naik ke atas air yang kotor, keluarlah dari air kotor itu, mereka nggak mau, mereka tetap aja begitu ya. Udah akhirnya terserah lu deh, kalau misalkan lu mau hanyut aja deh. Nah cuman kan ada beberapa orang yang tolong dong, gua gimana caranya naik ke atas, karena udah lumpur semua tuh. Ya udah mau tidak mau akhirnya orang-orang yang dulunya pernah jadi pembersih, ya udah ayo kita bersihin pelan-pelan gitu dalam sisi kreatif. Tapi ya kayak gerakan yang kemarin, Kang ya, yang ada hashtag itu tuh, gue ikutan juga tuh kayak gitu. Iya benar, lu ikutan juga ya, boykot konten prank. Pada akhirnya kan kita harus tahu juga bahwa lu sisi kreatifnya di mana gitu. Kalau nggak ada berpikir sisi kreatifnya di mana tentang prank itu, ya lu jangan ngeprank gitu. Tapi kalau lu tahu bahwa sisi kreatif lu untuk prank ini adalah prank yang menuju ke wilayah yang bikin orang jadi surprising tapi nggak rugi, ya boleh lah. Tapi kalau udah mulai merugikan dan menghancurkan ya akhirnya wajar kalau pada akhirnya orang-orang yang seperti itu ditangkap sih, wajar kalau menurut gua. Iya, kayak kemarin juga gua sempat bikin konten di YouTube gua, Kang, tentang itu sih, tentang prank itu. Karena kan bahasa prank kan nggak ada di KBBI, kan nggak ada kan, gitu kan. Nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan nggak ada prank itu. Nah
Kalau gue artis-artis yang atau influencer atau YouTuber dan segala macam yang bikin prank-prank untuk beramal gitu ya, menurut gue mendingan kata-katanya yang dirubah sih. Jangan prank lah gitu, apa kek gitu yang lebih positif gitu, apa kaget yang lebih positif. Iya, karena ikut-ikutan sih sebenarnya, ikut-ikutan trendisme luar negeri, karena kan memang basically luar negeri juga salah satunya akan menghancurkan mentalnya negara kita. Cuman kondisinya gue nggak peduli lah, lu mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau orang kreatif mungkin kita juga bisa merubah. Lu oke, prank ngerjain orang, tapi akhirnya orang bikin kaget tapi bahagia, apa kek namanya, yaitu tadi yang di TV udah ada yang bagus kan, uang kaget lah atau apalah, itu sebenarnya atau bedah rumah lah atau apa segala macam gitu, atau tangan di atas lah, itu banyak sebenarnya. Itu kan sebenarnya prank juga, tapi kan kalau diolah kreatif kan jadi asik sebenarnya. Iya, jadi asik, jadi lebih positif lah, karena kata-kata negatif gitu. Ya, nggak ada istilahnya kalau prank itu akhirnya artinya jadi positif tuh nggak ada. Makanya mending dirubah aja tulisannya. Jangan prank. Sebenarnya boleh sih kalau kontennya isinya seperti itu, yang mengagetkan tapi bahagia boleh, tapi ganti jangan prank. Oh, gue lagi mau ngeprank orang miskin, orang nggak punya uang atau rumah yang jelek nih, kita prank dulu. Nggak ada. Oh, kita bikin kaget dulu aja yuk gitu kan. Bisa kalau bikin kaget dulu biar mereka terharu gitu kan, bisa. Konotasinya lebih bagus soalnya. Bagus kan, akhirnya enak gitu. Lebih enak begitu gitu. Dan industri kreatif kan banyak banget Kang ya aspeknya ya, untuk industri kreatif sendiri kan. sangat banyak sebenarnya. Industri kreatif itu sebenarnya pada akhirnya gini, kata-kata kreatif itu di semua lini itu memang harus disimpan. Iya, betul. Harus disimpan kata-kata kreatif gitu. Maksudnya nggak perlu dituliskan juga, tapi disimpan gitu. Maksudnya biar pada akhirnya keberagaman itu terjadi. Jadi kadang-kadang orang menghilangkan stagnan atau konten atau konsep-konsep atau ide-ide yang standar itu ya, lo harus menyisipkan pergerakan atau ide-ide yang namanya kreatif di situ, apapun bentuknya. Kalau udah ngomong kreatif itu menurut gua bagus, pasti hasilnya pasti bagus. Oh, gua kreatif nih. Tapi sebenarnya kreatif kan levelnya banyak, ada yang baru, ada yang medium, ada yang udah expert. Nah, 3 level itu ya memang harus kita lalui. Jadi nggak bisa kita coba cuman baru mulai kita bikin sesuatu udah puas. Ini anak-anak sekarang kadang-kadang seperti itu, baru bikin sesuatu satu aja, atau single kalau musik, atau karya pun kalau film baru satu, atau video klip baru satu, mereka udah wah, gue udah jadi clipper, gue udah jadi musisi, udah jadi apa segala macam. Nah itu yang akhirnya lu stuck dengan level yang low level. Jadi lebih baik lu, oh ini masih ada middle level nih, ya udah lu harus berani untuk naik tangga itu gitu. Middle level tuh seperti apa sih, orang-orangnya seperti apa, ide-idenya tuh kayak gimana sih. Nah yang dihasilkan tuh apa sih value-nya gitu. Kadang-kadang kan value yang dari low level itu kan value-nya cuman karya, showreel, kepuasan sendiri aja gitu, tidak di tempatnya mereka sendiri. Nah setelah di-sharekan ke orang-orang, mereka juga akan melirik gitu. Jadi akhirnya naikin level lu ke medium gitu. Jadi kalau udah masuk ke medium, kita lihat dulu, oh berarti gue harus rada sedikit ada revisi, ada kurasi-kurasi yang harus gue benahin untuk bisa masuk ke level medium. Showreel tambahin banyak, karya-karya lu tambahin banyak, ide-ide lu tambahin yang lebih rada beda gitu. Terus yang menyangkut ke semi industri gitu. Nah masuk ke situ barulah lu masuk ke medium level. Tapi nah dari medium level itu kan lu nggak puas, jangan puas dulu juga gitu. Di saat lu belum masuk industri. Nah yang levelnya expert atau high level itu di kreatif adalah industri yang sekarang akhirnya mereka orang-orang yang beriklan, yang punya produk, yang apa segala macam membutuhkan lu gitu sebagai orang yang expert di wilayah ide-ide kreatif. Walaupun hanya lu personal yang ngasih ide doang tapi dibayar, itu sebenarnya udah masuk ke level yang tinggi. Apalagi ada lu udah punya tim. Kalau udah punya tim udah langsung korporasi. Nah korporasi itu yang akhirnya mereka bisa jadi bentuk. Nah dari situlah yang akhirnya lu jangan juga setelah masuk high level, lu jangan nggak ngasih tambang ke bawah. Dengan enaknya ya banyak sekarang industri Jakarta gitu kan atau kemana gitu, mereka nggak ngasih tambang ke yang di bawah, karena mau tidak mau regenerasi kita sendiri juga butuh bantuan kita semua yang berani untuk nanjak gitu kan. Wah enak aja gue capek-capek, lu enaknya enggak, lu kasih tambang tapi lu kasih levelnya juga sama, jangan lu langsung tarik gitu.
Jadi akhirnya step by stepnya mereka juga paham. Nah, yang gua mau jalanin sekarang di Cimahi, di Bandung, di Jawa Barat itu seperti itu. Makanya gua bikin satu wadah untuk SDM kreatif, namanya Hipekraft, Himpunan Pekerja Ekonomi Kreatif Indonesia. Itu sebenarnya. Itu ada di Bandung doang, Kang, atau di mana? Enggak, rencana ini sebenarnya gua harus bikin shopnya. Walaupun gua udah punya paham tentang industri yang gua bisa tarik langsung ke nasional, tapi kan gua bawa tim yang daerah. Jadi akhirnya gua tetap masuk ke berani untuk main level lagi. Nah, low levelnya yang gua bikin sekarang adalah gua bikin satu tempat dan satu base di Sinopsis Creative Space di Cimahi ini. Ada satu space yang benar-benar notabene kalau menurut gua ini orang-orang kreatif yang harus gue coba dorong, gue ikat untuk membuat beberapa karya. Nah, makanya gue bikin satu space namanya Hipekraft Indonesia ini. Disitulah itu jadi contoh walaupun tempatnya kecil, tapi kalau sinopsisnya gede, tapi tempat yang Hipekraftnya cuma satu slot aja, ruko kecil di sini, bukan ruko lah, kios kecil, tapi di sini isinya adalah walaupun kecil, lu bisa sebenarnya membuat sesuatu. Ya gue kasih tahu nih ke mereka. Walaupun gue pernah punya PH di Jakarta, punya apa bla bla bla, tapi gue coba ngasih informasi dulu bahwa yuk dari kecil dulu kita bikin sesuatu yang akhirnya nanti lu bisa paham bahwa artinya bentukan leveling dari sebuah ekonomi kreatif gitu. Jadi gue coba kasih informasi dari project yang kecil dulu deh, tapi kan linknya juga mereka bikin mereka deg-degan. Ini ada project dari Ridwan Kamil, ngeri gitu. Ini dari KNP Jawa Barat gitu. Ya gue kasih tahu link yang bagusnya dulu nih gitu. Jangan video klip ini produk, tapi gue kasih juga akhirnya ini produk-produk yang gue juga nggak dapat income ini, tapi tolong fotoin gue nih, nanti next kita akan dapat income dari produk-produk yang difotoin ke gue. Misal contoh sekarang ada satu perusahaan topi namanya HMSTR, baru mulai mau produksi, tapi dia mau minta tolong saya. Oke, kalau begitu sosmednya gua bikin ya, kontennya gua bikin ya, timnya dari gua dulu. Nah, gua dapat duit, gua ngasih duitnya gimana? Oke, gini deh, market developnya adalah dari topi yang kejual, gua minta royalti satu topi berapa? Udah cukup. Oke. Itu kan bisa, yang lo levelnya dapat. Ya, bagi hasil dan kawan-kawan pun akhirnya dapat. Iya, jadinya profit sharing. Nah, profit sharing itu harus dilakukan karena collab itu sebenarnya kolaborasi yang sekarang harus dilakukan oleh anak-anak baru. Kalau dulu kan kolaborasinya pasti lebih pergerakan cepat, tapi mentalnya harus kuat karena memang sekarang dulu mah nggak zaman digital. Sekarang kan enak. Lu kolaborasi tetap harus ada, tapi sekarang dibantu sama digital gitu aja sebenarnya. Jadi itulah yang akhirnya gue berani turun gunung dulu untuk membuat low level sistemnya dulu nih. Baru setelah low level system, si Hipekraft ini sebenarnya kemarin udah ditawarin sampai masuk ke Win, kita bikin legalitas, tapi kantornya di Jakarta, kita bikin nasional aja. Waduh, bisa gue seperti itu. Tapi pada akhirnya gue tidak punya satu pride untuk daerah gue sendiri. Gue tidak akan bawa orang dulu, nggak bisa ngehidupin kawan-kawan yang baru, teman-teman gue yang regenerasi di bawah. Nah, kadang-kadang kayak gitu yang orang-orang yang sudah pernah di atas dan turun gunung lagi tuh jarang sekarang. Makanya udahlah, gue nggak peduliin lah mereka mau di atas deh. Sekarang gue harus turun, tapi gue bikin sesuatu di daerah. Gitu. Iya, karena gue buat artis-artis lain untuk collab tuh gue agak-agak ngeri Kang. Baru sama Kang Erwin aja nih. Baru sama Kang Erwin gue. Lah gue juga bukan siapa-siapa karena jujur mereka itu punya follower aja sebenarnya. Tapi pada akhirnya kan kita ngeri gara-gara follower mereka dan gara-gara image-nya mereka saja. Yes, betul. Tapi sebenarnya sebenarnya pada akhirnya impact dari follower hanya yang itu teh sebenarnya bukan ada. Contoh, ini obrolan kita coba aja share ke feed atau ke apa namanya IG story IGTV feed. Ya, nanti akan saya share seru nih. Jadi ya, save aja nggak apa-apa di IGTV biar akhirnya mereka pun punya satu gambaran yang akhirnya ternyata ada ilmu-ilmu yang gua belum paham yang harusnya jangan gara-gara follower lu pakai pasang sesuatu, pasang harga lah, pasang inilah, pasang itulah, terus akhirnya pakai jadwal apa segala macam, enggak. Tapi dari
quality dari obrolan kita ini yang akhirnya mereka harus paham. Oh ternyata gue juga harus nonton nih, walaupun sedikit followernya atau misalkan sedikit yang respon, tapi quality dari bahasan ini harus gue paham gitu. Ya betul. Karena gini Kang, karena jujur gue excited banget ketika Kang Erwin mau diajak live sama gue hari ini, dan ya, pertanyaan yang datang yang hadir dari istri gue adalah, itu Kang Erwin nggak minta bayaran, katanya gitu Kang. pas gue bikin story, di repost sama Kang Erwin, ini baik banget ya orang, katanya, kata istri gue gitu Kang, dan gue juga punya loh, ini artis loh, maksud gue gitu loh. Jadi banyak yang berkecamuk di pikiran gue, dan gue akhirnya berpikir bahwa gue juga di bidang bisnis gitu ya, di bidang pengembangan bisnis, dan gue sendiri kan juga sebagai bisnis coach Kang. Jadi gue banyak bantu UKM, dan memang UKM seperti itu Kang. UKM dalam artian memang UKM itu kalau kita udah bicara nominal uang, udah mereka angkat tangan. Wah, gue nggak sanggup deh. Tapi mereka adalah orang-orang yang mau belajar kan, dan mereka adalah orang-orang yang mau bertumbuh gitu, yang mau bertumbuh. Dan banyak sekali gue bantu untuk bisnis UKM di daerah gitu ya, untuk ada beberapa pakai oleh-oleh daerah dan segala macam gitu. Itu mereka punya niat belajarnya tuh sangat tinggi gitu. Tapi kalau klien-klien gue yang bisnisnya udah mulai medium lah, mulai medium ke atas, terkadang malah kayak nggak mau keluar dari kotak gitu, nggak mau out of the box gitu. Jadi kenyamanannya ya udah gue gini gitu kan, berputar di situ. Ada untung dan segala macam, ya gitu maksud gue. Dan sebenarnya UKM Indonesia ini kan luar biasa banyak gitu ya, dan sangat banyak. Buat gue UKM Indonesia malah yang membuka peluang untuk orang-orang pekerjanya lebih banyak menurut gue. Gitu. Jadi yang menyerap pekerja ini ya UKM menurut gue gitu. Jadi dan beberapa klien UKM gue pun mereka nggak bayar nominal, tapi yang tadi kayak Kang Erwin bilang, kita profit sharing lah apa segala macam. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin gitu. Sangat banyak. Banyak hal yang bisa kita lakuin, sampai gue juga baru aktif lagi di YouTube gue sambil mengedukasi juga, walaupun viewersnya nggak terlalu banyak gitu, jarang. Kalau edukasi itu agak berat naiknya kan. Kalau jangan kita lihat follower sama yang like sama yang subscribe sih sebenarnya. Jadi lebih kita pikirkan adalah manfaat yang mereka butuhkan sebenarnya. Makanya gue sekarang baru mau bikin YouTube, karena ini masih banyak sampah yang di dalam YouTube. Jadi gue mau bikin edukasi pun rada sulit. Nah makanya gue manfaatin wilayah-wilayah yang lain yang akhirnya mungkin kita bisa kolaborasi ke depannya kalau COVID ini sudah pulang kampung dan sudah bersahabat dengan kita. Kemungkinan kita bisa, karena gini, si Hipercraft ini sendiri sekarang lagi mengumpulin satu bentuk database besar untuk kita coba kurasi dalam konteks yang, karena wilayah gua adalah wilayah kreatif, jadi misalkan contoh ada barang-barang yang datang ke kita lihat dulu, oh ini industri atau belum. Nah kalau misalkan packagingnya sudah industri, oke, mungkin langsung kita coba langsung pasang dengan kita promosiin, oh ini udah kita pisahkan. Tapi yang belum masuk ke industri, kalau misalkan image-nya juga kurang greget, yuk kita coba bantu packaging dengan kawan-kawan desainer, fotografi, videografi, dan lain-lain. Kita coba gabungkan ide-ide itu, jadiin bentuk satu barang ini jadi bagus. Nah, bisa kita share ke mereka, ke luar, setelah barang ini kita fixkan bahwa ini oke, ini langsung lempar keluar. Nah, di balik itu mereka mau, ini kan saya mau repeat lah produksi packagingnya, monggo. Tapi kita nggak usah kasih mereka minta duit dari awal, tapi nanti oke deh kalau begitu kita deal-dealannya profit sharing, kan bisa. Barang yang sudah kita packaging, kita coba lempar dan akhirnya mempengaruhi ke marketnya mereka, nah berarti kan ada penjualan yang bertambah dari sebelumnya gara-gara packaging yang baik gitu kan. Nah makanya ini yang akhirnya kita coba mau dorong bahwa mudah-mudahan Hipercraft ini sendiri juga jadi sesuatu yang ini sebenarnya gue pengen jadiin jalan keluar sih sebenarnya. Kadang-kadang semua kondisi-kondisi
yang teoritis itu menurut gua itu hanya sebatas yang teoritis saja menurut gua. Tapi ya kita harus bikin sesuatu yang benar kata Kang Koko, jadi harus keluar dari zona nyaman lah gitu. Lu jangan stuck di situ gara-gara udah kok ini udah jualan. Bukan masalah jualannya, tapi mau nggak sih lu punya packaging dan punya pergerakan. Contoh kalau makanan-makanan yang crackers atau segala macam kayak Maichi misalkan, mau nggak sih lu sebesar itu gitu? Yeah, kalau lu mau sebesar itu ya lu keluar dari kandang lu gitu, harus keluar dari zona lu. Biar kita coba bersaing di wilayah yang lebih hebat gitu. Nah, jujur gua ini walaupun packaging tapi gua udah bikin satu relationship yang level low, medium sama high. Contoh dengan Kang Rio Wilantara. Kalau menurut gua Kang Rio Wilantara gubernur pemuda Jawa Barat ya. Gua bukan sok mau kampanye dia juga nggak mau jadi gubernur, cuman gua pengen ada satu orang nih anak muda yang mau men-share ilmunya juga dan mau kolaborasi bareng sama kita. Dia nyiapin satu namanya Sajabar ID. Sajabar ID itu sebenarnya satu platform marketplace yang bisa dikirim ke luar negeri. Barang-barang UMKM-nya Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya tugasnya bukan tugas dia, tugas kementerian, tugas dinas. Ada, tapi lebih baik ada orang-orang yang tidak birokratif, kenapa enggak gue langsung grab dan langsung ayo kita kolaborasi gitu. Bisa gitu. Nah, makanya dia mau, ya udah ayo kita bikin levelnya sampai level expert yuk. Bisa, tapi tunggu dulu ya. Database ini mah kedaulatan data, dan hari ini mah kan zaman sekarang adalah kedaulatan data, bukan kedaulatan rakyat. Jadi database dulu kita kumpulin, kita kurasi, kita packaging barang-barang mana yang memang mereka butuhkan dan kita coba presentasiin ke wilayah yang lebih tinggi. Kalau misalkan bagus, ya keuntungannya juga buat mereka juga UMKM yang bisa masuk ke wilayah yang kita kolaboratif gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, dan apalagi di saat-saat kayak gini ya, ini tahu-tahu banyak sekali orang-orang yang jadi pengusaha online dan segala macam gitu. Nah, gitu, jadi dan ada juga terkadang gini Kang, gue pernah nemuin juga usaha gitu ya, ada usaha kecil yang oh iya gue mau mau jadi besar, usaha gue mau jadi ini, tapi mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi kayak lu serius nggak sih gitu loh, lu beneran nggak sih gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu jalaninnya gitu. Jadi memang bener kata Kang Erwin juga. Jadi kayak harus kita kurasi dulu nih, orang beneran mau usaha atau memang ini cuman pelarian doang atau buat iseng-iseng atau gimana gitu kan. Benar. Kita juga kan jadi, akan lebih pol-polan gitu kan ngebantunya gitu kalau sebenarnya yang dilakukan sama Kang Koko tuh benar. Kemungkinan edukasi itu penting. Tapi edukasi itu harusnya memang goal setting adalah challenge buat mereka. Kita bikin challenge aja buat mereka. Setelah edukasi kita bikin misalkan workshop tentang apa, tapi challenge nih. Dan kita saring, kumpulin aja sebanyak-banyaknya, tapi kita saring mana yang stay di tempat itu untuk bertanya lagi dan serius. Pasti kesaring kok. Seleksi alam ya. Seleksi alam, mereka pulang aja. Oh ya udah, gue dapat ilmu udah cukup, mereka pulang. Tapi yang stay, nah ini yang udah tersaring dan akhirnya kita coba bagaimana mau challenge ini, mau ayo kita berangkat bareng-bareng. Nah, pada akhirnya mereka yang pengen maju, sebenarnya yang berani untuk di challenge itu mereka yang biasanya maju. Ya. Dan Indonesia sebenarnya banyak UKM yang luar biasa sih menurut gua Kang. Cuman sangat banyak. Ada kayak kurang edukasinya aja sebenarnya sih. Sangat luar biasa, dan mereka mindsetnya mereka itu kadang-kadang ada cuma satu mindset yang menurut gua agak resah. Mereka tuh hanya pengen kaya gitu. Yes. Dari barangnya mereka. Betul. Nah itu yang akhirnya membuat gua resah. Padahal sebenarnya mereka seharusnya kita rubah mindset mereka secara psikologi bahwa lu berusaha tapi untuk merubah paradigma orang ke diri kita sendiri, merubah paradigma orang ke pergerakan UKM, merubah paradigma orang-orang ke Indonesia sebenarnya, ke daerah kita sama ke Indonesia sebenarnya. Nah, bagaimana caranya ya? Gue kalau udah kaya berarti kan gue nggak bisa diam. Gue harus membuat sesuatu yang akhirnya gue bantu teman-teman gue yang di bawah yang belum bisa. Mau kayak gue nggak? Ikutin yuk kayak gue yuk. Kayak gini caranya nih gitu.
Nggak ada yang kayak gitu. Biasanya udah senang, ya udah, gue bahagia, gue kaya. Jujur ada beberapa produk-produk yang bergerak bareng satu listing waktu itu, mau dari fashion, mau dari kuliner, mau apa segala macam. Ya udah, setelah mereka punya mobil-mobil bagus dan rumah mereka bertingkat, ya mereka nggak bisa bikin, hanya sebatas orang yang dipanggil untuk sharing success story aja gitu. Oh iya, betul. Banyak sekali yang kayak gitu. Tapi strateginya yang harus dikasih tahu ke mereka. Sebenarnya biar mereka juga merasakan apa yang dia nikmati sekarang. Nah, itu agak susah. Nah, ini sebenarnya yang harus gua coba robah si mindsetnya si kreatif, balik dari UKM, balik dari kawan-kawan yang korporasi gitu. Berarti mindsetnya juga harus diberesin gitu, Kang ya. Sangat harus diberesin menurut saya, karena patokan pattern mereka tuh akhirnya cuman uang banyak dan kaya gitu. Iya, sama kayak gue juga pernah bikin ini, Kang, bikin gathering di Cirebon, bikin gathering UKM gitu ya, kayak kopdaran UKM gitulah gitu kan. Nah, gue pada saat itu menanyakan ke salah satu UKM yang mereka bilang gue nggak mau jualan di online, dibilang gitu. Terus gue tanya, kenapa lu nggak mau jualan online? Ya, jualan online tidak menguntungkan buat gue, kata dia gitu. Soalnya mendingan gue jual di mana, di tempat gue buka kios dan segala macam, ada orang datang dan beli langsung transaksi. Kalau online gue masukin foto gue masukin gambar-gambar produk gue, nggak ada yang beli, dibilang gitu. Nah, terus gue bilang gini, mungkin mindset tentang online yang salah menurut gue. Gitu kan? Betul. Mindset online yang salah. Jadi kebanyakan bisnis konvensional ini menyamakan pola bisnisnya sama dengan polanya online gitu. Jadi kalau online kan nggak cuman sekedar naruh gambar, naruh produk, naruh harga, terus lu nungguin produk beli, kan nggak sampai situ doang gitu kan. Karena online kan juga harus dipupuk, harus di share, harus dibagi gitu. Nah, itu kan akhirnya mindsetnya salah juga gitu loh. Ya. Sebenarnya gini, mereka tuh nggak ngejadiin produk dia jadi artis. Yes, good, benar. Setuju gue. Jadi harusnya ngegedein gue punya produk A, misalkan sekarang gue mau ngasih contoh, namanya Mang Moron Original Chicken Rice Box. Ya, contoh nih. Nah, gimana caranya si Mang Moron ini jadi artis gitu? Ya makanya bukan gara-gara ada gua terus gua dorong, enggak juga, tapi di saat makanan gua nggak enak, ya udahan kan. Iya, kelar kan. Nah, makanya mau tidak mau di situ juga ada proses, dari mulai gua harus tester ke orang-orang, gua harus ngasih tahu ke orang-orang si Mang Moron ini, gua bagiin dulu berapa pack ke orang-orang biar akhirnya gua bikinin satu konten lah tentang si Mang Moron ini, bahwa ini adalah artis yang akan gua jual gitu. Ya, naikin brand image lah ya. Naikin brand image itu yang penting dibalik packaging yang gua pikirin ya. Brand image si Mang Moron ini dari mulai taste, dari mulai packaging, dari mulai pergerakannya, lo harus jadi artis nih gitu. Yang sukses kan si Excel waktu itu. Ya, betul. Kan si Excel waktu itu zaman Maichi bla bla, dia jadiin artis tuh Maichi-nya. Padahal Maichi tuh nggak tahu siapa gitu. Iya. Dia kan hanya kerupuk Bondon, mungkin dia Bondon kali. Ya gue nggak tahu, ya, tapi packagingnya dia gue seneng gitu. Wah gila, dia bikin bukan masalah dia punya akhirnya suksesnya, tapi proses menuju itunya tuh sebenarnya harus itu bener gitu. Nah makanya gue sekarang coba si Mang Moron ini jadi gue jadiin artis. Seperti layaknya gua waktu itu mempackaging si Erwin Moron. Ya, betul. Nah itu kan ada cara-cara yang harus gua bikin tuh. Misalkan gua manggung, tapi gua bagi-bagiin si Mang Moron ini makan bareng karena gua dibayar. Misalkan contoh nih, gua dibayar se-A. Ya udahlah kalau gitu gua beliin se-A berapa persennya untuk beli Mang Moron. Sirkulasinya kan bener nih. Ya, betul. Gua beli juga nih packaging, terus gua bagi-bagiin aja ke penonton yang beli tiket. Ya sah aja, apapun itu caranya gitu. Jadi jatuhnya itu kan pada akhirnya, jadi jatuhnya kayak promosi sebenarnya, Kang ya. Jatuhnya kayak promosi, tapi sebenarnya dibeli juga pakai duit bayaran gue gitu. Biaya promosi jatuhnya.
Iya, ya kan gue dibayar manggungnya, ya nggak jadi masalah. Toh akhirnya juga tetap ke expose juga. Kok aja gue dikasih sama Erwin Moron dia saat manggung, padahal udah gue beli itu produk gitu. Ya jadi intinya strategi apapun dibentukan apapun, kalau kita kreatif dan kita berani untuk liar, ya mungkin akan cepat nyampe. Ya betul. Jadi kalau lu stagnan kayak kata Kang Heru, stagnan jalan begitu aja gitu, terus cuman melihat dari satu sisi yang misalkan produk gue bagus banget nih, cuman nggak lu pasarin, ya akhirnya nggak ada yang beli juga gitu kan. Produk bagus, iya, nggak lu pasarin, ya bener. Lu nggak pasarin ya sama aja, nggak ada artinya juga kan. Bener. Nah, caranya gue bikin hashtag bantu UMKM Indonesia itu kan caranya pada akhirnya gue akan berkenalan dengan para UKM. Betul. Gue adalah bagian dari lu gitu. Siap bantu. Siap. Ya mudah-mudahan lah nanti gue coba bikin hashtag itu bantu UMKM Indonesia untuk misalkan teman-teman dari UKM-nya Kang Koko misalkan, Win ini gue mau coba kasih barang produk-produk dari teman-teman gue untuk lu promosiin. Nggak jadi masalah. Caranya gue berkenalan seperti itu. Iya. Caranya gue berkenalan memang seperti itu, agak beda dengan yang lain. Ya, karena kan gue posisi di Jakarta nih kan, cuman gue dulu sering bolak-balik Cirebon karena klien ada di Cirebon gitu kan, dan gue koordinir beberapa UKM di Cirebon juga. Karena kalau di daerah UKM lebih mudah nemuinnya kan. Kalau di Jakarta ya UKM-nya mencar ke sana sini. Ya, UKM di Jakarta sebenarnya hanya sebatas keran terakhir lah. Iya. Terakhir lah kalau Jakarta. Nggak jadi suatu perkumpulan gitu. Kalau di daerah banyak sekali yang mereka bikin perkumpulan UKM itu, jadi kita gampang deteksi mereka gitu kan. Ya. Ya kemarin aja gue coba bantu sosial movementnya Batik Trusmi kok gitu di Cirebon. Dan mereka juga mau kok turun untuk ngasih informasi tentang kesuksesan dia di Cirebon, walaupun wilayahnya adalah wilayah tradisional kreatif. Itu keren menurut gua gitu. Dan mereka juga tidak kenapa? Iya, dan itu keren banget sih Kang. Di Cirebon tuh keren banget. Dan gua bantu UKM ya, ada klien gua itu purely online shop. Dia jual gamis dan baju-baju muslim gitulah. Tapi fokusnya ke gamis sama hijab. Itu omsetnya dia itu dari 200 jutaan. Dari 200 juta itu, dan dia fully online. Jadi dia mungkin nggak punya toko. Jadi dia punya karyawan dan laptopnya lah gitu kan. Nah, ya jadi problem adalah ketika terlihat omset 200 juta, tapi yang dia uangnya nggak segitu Kang. Itu tadi kendala di UKM kebanyakan seperti itu. Jadi sampai dia bilang, saya aja mau beli motor aja nggak berani kok. Terus dia bilang gitu kan. Tuh, kenapa? Omset itu kan 200 juta. Bener, di tulisan memang 200 juta tuh. Tapi saya nggak tahu ini duitnya kemana. Uang saya cuma 1 juta 100 setiap bulan. 1,6 Kang. Setiap bulan. Kenapa itu? Kok bisa gitu? Nah, akhirnya dia minta tolong saya untuk bantu saya untuk coaching bisnis saya, supaya saya tahu dari mana, gimana sih ini uang bisa nggak ada gitu. Ketika saya bongkar semuanya, akhirnya terlihat adalah dead stock. Oke. Jadi banyak stok mati dia yang karena dia fokusnya ke online-nya gitu ya, dan dia nggak bikin warehouse-nya gitu. Dia warehouse-nya, dia stok mati banyak. Stok yang pertama dan kedua, ketiga ini nggak teratur semua, jadi kayak barang datang tumpuk. Nggak seimbang. Ya, barang datang tumpuk, akhirnya nggak kelihatan, hilang. Nggak seimbang ya. Nah, akhirnya dari situ, ini ternyata ya udah kita beresin satu-satu gitu kan, dari penataan warehouse-nya, dari konsep FIFO-nya, first in first out-nya, dari data produk gitu kan, produk apa aja. Dan terkadang UKM hanya berpikir bahwa pencapaian omset gue kaya,
yang mindset itu tadi Kang, jatuhnya gitu. Itu. Gue penyampaian omset, gue kaya, gue punya banyak uang dari usaha gue ini, tapi dia nggak pikirin itu, nggak pikirin warehouse-nya, dia nggak pikirin stoknya, kayak gitu kan. Dan itu kan banyak sekali hal-hal yang akhirnya bisa terjadi, dalam arti misalkan kalau dia tumpukin terus bajunya atau barangnya kena rayap lah segala macam kan, akhirnya betul. kerugiannya di situ gitu kan. Nah itu kan yang belum dipikirkan gitu. Jadi nah banyak yang saya bantu itu kita beresin dulu secara sistem di usahanya gitu. Jadi sebenarnya mau usaha kecil mau usaha besar, lebih baik yang kecil urusin dulu sistem dalamnya gitu. Benar. Ya, itu sebenarnya gue yang harus belajar dari coach sebenarnya ya. Tentang dulu. Nanti itu seru itu. Jadi karena kan gue masih belum belajar berbisnis barang yang istilahnya yang ada dead stock gitu. Kalau barang gue hanya barang entertain yang gue pernah lakukan adalah ya itu tadi kreatif, terus hyper project, itu mah aman-aman aja lah gitu karena gue tinggal ngatur cash flow-nya doang gitu kan. Tapi kalau udah barang yang akan dead stock atau bahkan basi itu belum pernah. Jadi ini memang notabene yang harus gue coba belajar juga. Nah, sementara kan kita nggak tahu buyer kita tuh seperti apa gitu kan. Gue juga belum paham nih. Kuliner bagus nih apa segala macam. Gue ntar dulu. Gue mah baru, gue bilang gitu. Jadi gue belum bisa juga lu bilang bagus katanya baru. Tapi gue belum merasakan progres ini bagus. Gue pengen sebenarnya lagi gue coba tes tuh bisa nggak sih kalau progres manajemen artis dimasukin, packaging artis dimasukin ke kuliner atau ke produk UKM. Biar si UKM ini jadi artis deh gitu. Bukan hanya orangnya tapi produknya gitu. Bukan hanya karena omsetnya gede dan tokonya gede, tapi barangnya kecil bisa terkenal sama orang-orang yang belum paham nih barang seperti apa. Menurut Coach bisa nggak sih seperti itu dengan konsep yang gue bikin? Menurutku sih bisa sih Kang. Bisa karena balik lagi ke brand image yang kita bangun sebenarnya. Kalau nggak bisa bilang aja nggak apa-apa. Bisa lah Kang. Jadi bisa ya? Bisa. Jadi tergantung brand image yang mau kita bangun gitu. Tetap harus brand image. Jadi terkadang banyak juga UKM yang gini Kang. Ketika brand image sudah terbangun ya, akhirnya produknya turun kualitasnya. Oke. Ya kan, itu kan juga banyak terjadi gitu. Jadi sebenarnya harus berkesinambungan antara si brand image yang naik sama stabilis si produknya ini gitu. Jadi ketika kualitasnya turun, lama-lama si brand image ini juga akan turun. Pasti akan turun karena pembelinya turun, karena udah merasa oh kok rasanya beda, kok rasanya bahannya beda, nggak enak dan segala macam. Itu kan akhirnya yang bikin turun itu. Padahal kan kita buat naikin brand image itu kan luar biasa perjuangannya, gila-gilaan gitu kan. Ya ini salah satu pendukung juga ya, salah satu pendukung besar juga sih konsep pembangunan brand image dari apapun ya, dari personal yang hidup ataupun yang mati ya, yang tidak bergerak ya. Iya. Oke. Berarti memang yang belum paham dari kawan-kawan UKM kemungkinan adalah pembangunan brand image itu sendiri dari mulai packaging sampai ke promotion, digital market, digital promotion, maintenance sosial media, apa segala macam yang harus kita kasih tahu. Iya, karena banyak juga yang stres Kang. Stres dalam arti yang gini, ketika dia bisnisnya konvensional, pergerakannya kita sudah mulai digital dan media sosial dan segala macamnya ini, akhirnya untuk pertama-tama mereka seru nih bikin konten, posting terus gitu kan. Lama-lama ketika sudah kehabisan konten, udah bingung mau posting apa lagi, stres sendiri. Iya. Ditinggalkan sendiri ya. Iya, itu ditinggalkan yang online-nya gitu kan. Udahlah yang konvensional aja lah gitu kan. Benar. Online itu kan luas banget. Kita bisa sangat luas. Bisa grab orang dari Sabang sampai Merauke gitu. Contoh aja ketika gue bikin, kan kalau gue dulu suka bikin seminar, training dan segala macam itu offline ya, kayak di hotel lah, terus di restoran dan segala macam gitu ya.
Nah, keadaan seperti sekarang ini kita bikin kreativitasnya adalah kita bikin training online gitu. Ternyata gue melihat ada opportunity gitu, ada kesempatan yang bisa gue ambil adalah ketika kita bikin seminar atau training di sebuah tempat, masanya kan di tempat itu doang dan nggak jauh-jauh dari gedung, ya sekitar Jawa Barat dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi ketika gue bikin online, pesertanya itu bisa dari Bali, bisa dari Makassar, bisa dari Kalimantan dan lain sebagainya. Gue bilang, wah ini luar biasa, gue bilang nih, ini luar biasa banget nih. Di saat nggak enak juga tetap ada hikmah yang bisa kita ambil, ada kreativitas yang bisa kita kerjain gitu kan. Benar. Iya. Ya, sebenarnya kita mungkin bisa kolaps nanti, Coach. Mungkin kita bisa kolaps setelah ini, bagian kita masing-masing juga kayaknya perlu kita sharekan. Kalau Coach kan lebih ke business develop dan pergerakan-pergerakan ke area bagaimana membalancing income dan barang-barang itu sendiri bisa tetap rolling dengan online. Kalau gue mungkin lebih ke sisi kreatifnya, bagaimana packaging atau membuat ready made. Tapi nunggu dulu gue sukses ya. Nunggu dulu gue membuat satu hasil dari produk ini gitu. Kalau gue nggak berani untuk mau di saat si produk yang ini gue gagal gitu. Kalau udah jalan bener, baru mungkin gue, Coach udah jalan nih, sekarang kita coba share yuk ke orang-orang. Biarinlah dagang mah dagang, tapi yang penting share-nya ini gitu. Ya betul, setuju. Namanya uang kita butuh, tapi bisa bagaimana caranya itu datang sendiri kok menurut gua gitu. Ya pasti karena satu filosofi yang gua pakai adalah, kan gua tuh dari kecil takut gelap, Coach. Pantesan sekarang terang banget tuh lu. Bukan. Kan gua paham kuburan kan gelap, Coach. Aduh gimana nih, gua takut gelap, makanya gua harus sharing biar dapat cahaya gitu, biar dapat neon di bawah gitu kan. Gitu. Aduh, seru obrolan kita nih. Nah, gue juga sekarang notabene lagi belajar untuk membangun ekosistem, Coach. Jadi mudah-mudahan sih gue belajar dari teman-teman yang berbisnis di vape. Walaupun bisa dibalik itu ada sikut-sikutan, ada bisnis yang kotor apa segala macam, gue nggak peduli. Tapi di saat mereka membuat ekosistem itu keren. Dan pada akhirnya ternyata ekosistem itu menghasilkan sesuatu yang akhirnya mereka juga memikirkan packaging, memikirkan desain, walaupun barangnya masih dari luar gitu. Tapi gue pikir, wah gila nih, barang dari luar aja, tapi mereka bisa. Gue nggak peduli barangnya ya dari luar, gue kerjasama seperti ini sama produk-produk yang dari Asia dan dari Amerika. Gue bilang dengan harga yang bersaing, nggak peduli. Tapi di liquid, nah, ini keren. Di liquid, gue packaging. Gue bekerja keras untuk membuat si liquid ini jadi artis. Gitu. Nah, bahasa itu tuh yang akhirnya gue, wah, ini harus gue masukin. Padahal gue nggak ngerokok, gitu kan. Akhirnya gue coba deh. Karena gue nggak mau katanya, gue coba dulu deh. Bener nggak sih? Cuman gue nggak mau ikutan bisnis liquid ya. Gue pengen belajar juga. Makanya gue bikin satu konten, gue jadi host. Biar gue coba-coba pura-pura bisa, tapi ternyata gue belajar dari para pebisnis itu gitu. Walaupun bukan ini gue, bukan YouTube gue, ada YouTube satu vape store yang mau bikin, gue jadi host gak perlu dibayar, tapi gue pengen belajar gitu. akhirnya gue dapat ilmunya dari situ untuk membuat sebuah ekosistem. Oke. Gimana caranya si istilahnya Hex Iceberg ini jadi terkenal sama orang-orang bahwa iceberg ini keren gitu, ini enak banget, bukan sekedar dingin apa segala macam, tapi hashtag mereka tuh seru gitu. Anjing keren juga ya, desainnya dipikirin, packagingnya dipikirin, walaupun mahal gitu. Tapi gue nggak peduli, mahal ini kan kalau packagingnya bagus ya bisa mahal. Tapi gimana caranya jadiin artis si satu produk ini dan akhirnya mereka bisa kolaps. Brewersnya siapa, ininya siapa, distribusinya bisa mencapai seluruh Indonesia. Gue bilang ini keren, gue bilang enggak. Ini sebenarnya pergerakan yang sangat instan menurut gue di saat orang-orang itu bisa gesekan dengan rokok konvensional. Dan mereka gesekan ini mereka jalankan dengan packaging. Wah, itu yang akhirnya gue coba telah dari mereka nih. Nah, gue lagi belajar pelan-pelan. Ya sama seperti caranya kenalin UMKM kan. Ayo sini bareng-bareng sini, gue mau jadi pelaku UKM gitu. Itu Hex yang mango juga enak, Kang.
Iya ya, yang mango enak. Gua baru habis tuh. Yang mango baru habis. Yang mango gue kalau Dan ini dikasih. Ini dikasih lagi. Ya udahlah, gue jadi nggak beli. Endorse aja. Unitnya juga device. Ini lu punya pot nggak? Nggak punya. Yo gue kirim. Lu punya mod nggak? Nggak punya. Yo gue kirim. Seru ya. Padahal gue nggak kenal sama mereka gitu. Jadi seru banget ya. Ada gue kalau nggak pakai Hex gue suka pakai MK punya. MK ya. Yang Mangopi, yang Grappy gitu kan. Itu terus. Itu juga enak sih. Itu ya udah. Ya itulah jadi promo barang orang kayak nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Iya. Emang gua akan ini ya membemperkan diri untuk mempromosiin barang-barang mereka. Yes. Gua jadi bemper nggak apa-apa. Nah jadi lagian ya. asik terus. Lanjut. Ya jadi bicara industri kreatif nih Kang, balik lagi ke industri kreatif gitu. Jadi boleh. ternyata industri kreatif kan bukan hanya sekedar musik, bukan hanya sekedar video klip, bukan hanya sekedar film gitu kan. Banyak banyak lininya gitu, banyak lini yang sangat bisa kita gunakan gitu kan, atau bisa jadi industri kreatif gitu. Sangat. Jadi apalagi di saat-saat kayak gini, kemarin gue juga ngobrol sama teman gue yang di Bali, dia digital media consultant ya. Gue bilang sama dia, orang-orang yang bisa bertahan pada saat kondisi kayak gini adalah orang-orang yang cepat berubah dan orang-orang yang kreatif menurut gue. Betul. Kalau orang-orang yang cuma stuck doang ya nggak ngapain sih menurut gue. Ya benar. Mau tidak mau itu akan ada peran. Teman-teman kreatif sekarang akan ada peran di saat kita akan mulai menumbuhkan kembali ekonomi yang hancur lah. Di saat itu, di saat inilah momen gua pas banget untuk mengumpulkan SDM, untuk membuat sesuatu yang akhirnya sesuatu itu kita kolaborasikan dengan para UKM sebenarnya. Jadi barangnya kan ada. Yeah. Nah ini sekarang packagingnya mereka atau cara-caranya kawan-kawan kreatif yang harus, yuk kita legowo, bantu kawan-kawan UKM untuk mempackaging ini. Nah nanti hasilnya belakangan. Di saat mereka sudah mau, ini asik nih packagingnya bagus, kita coba perbanyak boleh, tapi sebelum perbanyak kita ngobrol dulu yuk sebentar. Kan bisa seperti itu sebenarnya. Yang akhirnya nanti kita, kalau udah ada pembelian, bolehlah berapa persen biasanya profit sharing. Saya kasih dong berapa, 5% atau 10% atau 20%, boleh. Silakan, sah saja, silakan, kami hanya terima. Kita packaging bareng-bareng, kita juga bantu untuk share karena ada beberapa kawan-kawan relasi-relasi sosial media yang influencer yang kita coba grab juga. Ini sekarang tinggal 7 detik lagi, apakah kita akan lanjut lagi?